Namaku Alia, usia 30 tahun. Aku menikah dengan Randy, pria yang selama ini kuanggap sebagai cinta sejatiku. Kami sudah menjalani pernikahan selama 5 tahun. Walaupun belum dikaruniai anak, hidup kami terasa cukup. Aku mencintainya dengan tulus, dan selama ini, dia pun tampak mencintaiku sepenuh hati. Randy sosok suami yang perhatian, penyayang, dan bertanggung jawab. Setidaknya, itulah yang kupercaya selama ini. Kami tinggal di rumah sederhana, tidak terlalu mewah, tapi nyaman. Aku bekerja sebagai guru TK, sedangkan Randy seorang manajer pemasaran di perusahaan otomotif. Setiap pagi, kami berangkat bekerja bersama dan malamnya makan malam bersama. Hidup kami terasa tenang dan damai. 3 bulan lalu, adikku Nadia datang dari kota tempat ia kuliah. Ia baru menyelesaikan studinya dan mengatakan ingin mencari pekerjaan di kota kami. Karena kami sangat dekat, aku menawarkan agar ia tinggal bersamaku dan Randy sementara waktu. Nadia setuju. Ia masih muda, ceria, dan penuh semangat. Aku bahkan sempat bercanda, siapa tahu nanti kamu ketemu jodoh di sini. Aku tidak pernah menyangka, jodoh yang ia temui justru adalah suamiku sendiri. Tapi di titik ini, aku belum tahu apa-apa. Aku masih polos, masih percaya bahwa hidupku berjalan sesuai kehendak Tuhan, penuh kebaikan dan harapan. Sejak Nadia tinggal bersama kami, rumah jadi lebih hidup. Nadia sering memasak bersama denganku, atau kadang menemaniku menonton acara televisi di malam hari. Randy pun tampak akrab dengannya. Aku senang melihat mereka bisa bercanda dan ngobrol. Aku pikir itu pertanda baik. Bukankah menyenangkan jika dua orang yang kucintai saling akrab? Namun, beberapa minggu setelah itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Randy sering pulang lebih malam dari biasanya. Katanya, pekerjaan sedang banyak. Aku percaya. Tapi kemudian Nadia pun sering tidak di rumah saat sore. Katanya sedang mencari kerja atau bertemu teman kuliah. Awalnya aku tidak curiga. Aku terlalu percaya. Aku pikir, ini hanya kesibukan biasa. Tapi hatiku mulai merasa tidak tenang saat beberapa malam aku melihat Nadia menerima telepon sambil berbisik dan menutup pintu kamar. Lalu satu malam, aku bangun karena haus. Saat lewat ruang tamu, aku melihat bayangan 2 orang duduk di sana. Ketika kuintip dari celah, aku melihat Randy dan Nadia duduk berdekatan, terlalu dekat untuk sekadar ipar dan kakak ipar. Namun ketika aku mendekat dan membuka pintu, mereka langsung pura-pura tenang. Nadia pura-pura berdiri hendak ke dapur. Randy buru-buru mengambil remote TV. "Alia, kamu belum tidur?" tanya Randy sambil tersenyum canggung. "Bangun karena haus." "Kalian ngapain di sini?" tanyaku sambil menahan getaran aneh di dada. "Ngobrol aja." Nadia curhat soal lamaran kerja yang belum ada hasilnya, jawab Randy santai. Aku mengangguk pelan, mencoba menyingkirkan rasa aneh yang perlahan menyelinap di dalam hatiku. Besoknya, aku mencoba menganggap semua itu hanya pikiran burukku saja. Tapi semakin hari, aku merasa Nadia semakin menjaga jarak dariku. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau keluar rumah. Ia tidak lagi sering mengobrol denganku seperti dulu. Aku berusaha memahami, mungkin ia sedang banyak pikiran karena belum dapat kerja. Namun suatu pagi, aku melihat Nadia muntah di kamar mandi. Ia bilang hanya masuk angin, tapi wajahnya pucat, dan matanya terlihat seperti menyimpan sesuatu. Aku mencoba membujuknya untuk periksa ke dokter, tapi ia menolak. "Nanti juga sembuh, Kak. Aku cuma kecapean," katanya cepat-cepat lalu mengunci diri di kamar. Rasa cemas mulai mengendap dalam hati. Rasa itu makin menjadi-jadi saat aku mendapati Randy pulang malam dan langsung masuk ke kamar tanpa bicara panjang. Bahkan tak menyentuh makan malam yang kubuat. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin memang ada masalah di kantor. Tapi setiap aku mencoba mendekatinya, ia seperti menarik diri. Hingga suatu malam, saat aku sedang mencuci baju, aku melihat ponsel Randy berdering di atas meja. Panggilan dari N. Aku tahu itu inisial Nadia. Tapi kenapa Nadia menelpon Randy malam-malam begini, padahal mereka berada di rumah yang sama? Dengan tangan gemetar, aku buka ponselnya. Pesan yang masuk masih ada. "Maaf, aku makin takut. Perutku makin besar. Kita harus kasih tahu Kak Alia cepat atau lambat." Jantungku serasa berhenti berdetak.
Tubuhku lemas. Aku duduk di lantai kamar mandi, memegang ponsel itu erat-erat. Perutku mual. Bukan karena makanan, tapi karena kenyataan yang mulai membuka dirinya perlahan. Aku coba membuka pesan-pesan sebelumnya. Semuanya membuktikan satu hal, ada hubungan antara suamiku dan adikku. Bukan hanya hubungan dekat, tapi hubungan yang sudah melewati batas. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, sementara air mataku tak henti menetes. Aku mencoba menyangkal. Mungkin ini hanya gurauan Nadia. Mungkin mereka salah paham. Tapi hati kecilku tahu, aku sudah dihancurkan oleh dua orang yang paling kupercaya dalam hidupku. Pagi harinya, aku memasak sarapan seperti biasa. Nadia keluar dari kamar, menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Ada telur dadar, kamu suka kan? Tanyaku dengan nada biasa. Ya, makasih kak. Katanya pelan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Nadia tahu bahwa aku tahu. Lalu Randy keluar dari kamar, menatap kami bergantian. Ada yang salah? Tanyanya, mencoba bersikap biasa. Aku hanya tersenyum getir. Enggak. Aku cuma pengen kita bertiga ngobrol nanti malam. Boleh? Wajah mereka berubah. Tapi tak ada yang berani menjawab. Hari itu aku pergi bekerja dengan mata sembab. Di sekolah, anak-anak kecil memelukku, memberiku senyuman dan tawa. Aku berpura-pura bahagia. Tapi hati ini seperti terkoyak. Sepulangnya dari sekolah, aku duduk sendiri di ruang tamu, menunggu mereka berdua pulang. Aku tak tahu akan bicara apa malam ini. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi. Sore itu hujan deras mengguyur jendela rumah. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menyeduh secangkir teh hangat yang tak sedikit pun membuang dingin dari dadaku. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Nadia belum pulang. Randy pun belum terlihat batang hidungnya. Hati kecilku mulai berkata hal-hal yang tak ingin kudengar. Mereka pergi bersama, mungkin sedang bicara soal kehamilan itu, mungkin sedang menyusun rencana masa depan tanpa aku. Aku menatap ponselku, berkali-kali ingin menghubungi Nadia. Tapi jari-jariku tak sanggup. Aku tahu jika aku bicara terlalu cepat, aku bisa meledak. Aku ingin semua berjalan jujur. Aku ingin mereka mengaku. Setidaknya beri aku sedikit penghargaan karena aku kakak dan istri yang selama ini begitu percaya. Pukul 8:20, suara mobil Randy terdengar di depan rumah. Aku menengok ke jendela. Hanya dia seorang. Tanpa Nadia. Ia masuk dengan jaket basah dan wajah lelah. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil meletakkan kunci di atas meja. Aku menggeleng. Aku tunggu kamu. Aku minta kita bertiga bicara, ingat. Ia mengangguk pelan, tapi tidak langsung duduk. Ia malah berjalan ke kamar. Aku mandi dulu, ya. Aku menahan napas. Aku tahu dia sedang mencoba menunda. Tapi aku tak akan biarkan malam ini lewat begitu saja. Beberapa menit kemudian, Nadia masuk dengan payung dan tubuh gemetar. Rambutnya basah. Bajunya kusut. Dia tampak seperti baru selesai menangis. Aku memanggilnya pelan. Nadia, sini duduk. Dia menoleh. Matanya bengkak. Seperti tahu bahwa waktu pengakuan sudah tiba. Tak lama kemudian, Randy keluar dari kamar dengan pakaian santai. Dia duduk di sisi lain sofa. Kami bertiga akhirnya duduk mengitari meja kecil yang biasa kami gunakan untuk bermain monopoli. Sunyi. Hening yang menggantung di antara kami lebih menusuk daripada kemarahan. Aku tahu semuanya, ucapku pelan. Tapi cukup jelas untuk mereka dengar. Nadia langsung menunduk. Tubuhnya gemetar. Randy terlihat terkejut, tapi cepat-cepat menguasai diri. Katanya. Aku menoleh padanya. Jangan panggil namaku seperti itu. Jawab saja, benar atau tidak. Dia menelan ludah. Lalu diam. Benar, jawab Nadia lirih. Suaranya seperti bisikan dari dunia lain. Dadaku sesak. Tapi entah kenapa, aku tak bisa menangis. Mungkin air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya perih dan kekosongan. Sejak kapan? Tanyaku lagi. Beberapa bulan sejak kamu dinas keluar kota bulan lalu, jawab Randy akhirnya. Aku mengangguk pelan. Mataku menatap kosong ke arah meja. Rasanya seperti ada batu besar menghempas ke kepalaku.
Kalian tahu aku sayang kalian berdua, kan? Nadia, kamu adik kandungku. Aku rawat kamu dari kecil. Aku bela kamu bahkan saat orang tua kita marah karena kamu sering pulang malam waktu SMA. Dan Randy, kamu suamiku. Orang yang kuberikan seluruh hatiku. Suaraku mulai pecah. Tapi aku tetap menahan air mata. Kenapa? Kenapa kalian tega? Nadia mulai menangis. Ia memegangi perutnya yang mulai membuncit. Aku nggak tahu harus bagaimana, Kak. Aku salah. Aku benci diriku sendiri. Kamu hamil, Nadia, kataku tajam. Itu bukan kesalahan kecil. Kalian melangkah terlalu jauh. Ini bukan sekadar hilaf. Ini pengkhianatan. Randy menyentuh dahinya, seolah mencoba menyusun kata. Alia, aku nggak bermaksud begini. Aku sayang kamu. Tapi saat kamu pergi, aku dan Nadia sering ngobrol. Dia merasa kesepian, aku juga lagi stres. Kami salah. Tapi aku bersedia bertanggung jawab. Aku menatapnya. Bertanggung jawab, aku nyaris tertawa. Maksudmu menikahi adikku dan mengabaikan pernikahan kita? Bukan begitu. Aku cuma ingin kita semua bisa mencari solusi baik. Aku nggak mau kehilangan kamu. Apa kamu pikir kita bisa hidup satu rumah? Aku, kamu, dan adikku yang sedang mengandung anakmu? Kamu pikir aku bisa tidur dengan tenang setelah semua ini? Suasana kembali hening. Tangis Nadia makin keras. Tapi aku tidak tersentuh. Kali ini aku harus memikirkan diriku sendiri. Aku akan pergi dari rumah ini, ucapku datar. Aku nggak bisa hidup di tengah hubungan kalian. Tapi aku juga nggak mau bertahan dalam pernikahan palsu. Alia, jangan begini, Randy memohon. Aku berdiri, menatap mereka berdua. Aku sudah cukup sabar. Tapi ini terlalu kejam untuk kuterima. Kalian boleh lanjutkan hidup kalian. Nikahi dia, rawat anak itu. Tapi jangan harap aku bisa berpura-pura kuat. Aku melangkah masuk ke kamar dan menutup pintu. Di balik pintu itu, aku jatuh terduduk. Baru kali ini aku menangis begitu keras, seperti anak kecil yang kehilangan tempat berlindung. Selama ini aku pikir cinta bisa menjaga segalanya. Tapi ternyata, bahkan keluarga bisa menusuk lebih dalam dari siapapun. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi. Aku mulai mengepak pakaian, menulis sepucuk surat dan meletakkannya di meja makan. Randy, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku 5 tahun ini. Maafkan aku jika ada yang kurang. Tapi maafkan aku juga karena aku tidak cukup kuat untuk menerima pengkhianatanmu. Aku pamit, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin menyelamatkan hatiku dari kehancuran yang lebih dalam. Jaga adikku. Jaga anak itu. Hidup kalian bukan urusanku lagi. Alia. Aku pergi tanpa berpamitan langsung. Aku tahu, jika aku melihat wajah mereka lagi, mungkin aku akan ragu. Mungkin aku akan lemah. Tapi aku tahu, kepergianku bukan tentang kalah. Ini tentang menyelamatkan diriku sendiri sebelum luka itu membunuh seluruh harga diriku. Sudah 3 hari aku meninggalkan rumah yang pernah kuanggap sebagai tempat berlindung paling aman. Kini, aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Hanya ada 1 kamar, 1 dapur mungil, dan sebuah jendela yang menghadap ke kebun tetangga. Tapi disinilah, untuk pertama kalinya aku bisa bernapas tanpa harus berpura-pura tegar. Hari-hari pertama terasa hampa. Bangun tidur tanpa suara Randy, tanpa ocehan pagi Nadia, tanpa rutinitas sarapan dan cium kening sebelum berangkat kerja. Tapi anehnya, keheningan ini lebih menenangkan. Tak ada lagi rasa was-was, tak ada lagi pengkhianatan yang diam-diam merobek hati. Aku cuti sementara dari pekerjaan. Kepala sekolah sangat pengertian saat aku menjelaskan secara singkat bahwa aku butuh waktu untuk mengurus urusan pribadi. Tanpa banyak tanya, ia mengizinkan. Aku bersyukur, setidaknya ada yang masih menghargai ruangku. Suatu siang, ketika hujan turun rintik-rintik, aku menerima pesan dari ibu. Alia, kamu di mana sekarang? Nadia sedang hamil besar. Dia bilang kamu pergi karena marah padanya. Kenapa kamu begitu tega meninggalkan keluarga sendiri? Aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan senyum pahit. Tega? Apakah semua orang sekarang melihatku sebagai perempuan egois yang lari dari tanggung jawab?
Aku tak menjawab pesan itu. Tak ada gunanya menjelaskan pada mereka yang hanya tahu permukaan. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Kali ini dari nomor tak dikenal. Halo, ucapku pelan. Ini aku, Randy. Aku ingin menutup telepon itu detik itu juga. Tapi suara lirihnya menghentikanku. Kenapa kamu hubungi aku? Aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Aku menghela napas. Aku baik, Randy. Lebih baik dari saat masih tinggal dengan kalian. Alia, aku tahu aku salah. Tapi tolong dengarkan aku sebentar. Boleh kita bertemu? Apa yang mau kamu bicarakan? Semua hal, tentang Nadia, tentang anak itu, tentang kita. Aku ragu. Tapi pada akhirnya, aku setuju untuk bertemu. Bukan karena aku berharap ada yang berubah. Tapi karena aku butuh penutup. Aku butuh akhir yang jelas agar bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Saat aku datang, Randy sudah menunggu dengan wajah lesu. Ia tampak lebih kurus. Matanya sembab. Tapi aku menahan empati itu. Aku harus ingat bahwa luka ini masih berdarah. Aku senang kamu datang, katanya pelan. Aku hanya ingin dengar langsung darimu. Setelah itu, aku tidak mau ada komunikasi lagi, Randy. Kita selesai. Ia mengangguk. Aku mengerti. Lalu ia mulai bercerita tentang bagaimana perasaan bersalah menghantuinya setiap malam. Tentang malam itu, saat ia dan Nadia melangkah terlalu jauh karena kelemahan, bukan cinta. Aku masih cinta kamu, Alia. Tapi aku tak bisa lari dari kenyataan bahwa aku telah membuat Nadia hamil. Aku harus bertanggung jawab. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu benar mencintaiku, kamu tidak akan mengkhianatiku. Ia tertunduk. Aku menyesal. Tapi aku tahu penyesalan ini tak cukup untuk memperbaiki semuanya. Benar, kataku tegas. Karena pengkhianatan bukan hanya tentang tidur dengan orang lain. Tapi tentang menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dan kamu melakukannya dengan adikku sendiri. Randy meneteskan air mata. Tapi aku tetap diam. Air matanya tidak bisa menghapus luka di hatiku. Alia, aku dan Nadia akan menikah. Itu saran dari orang tuamu juga. Mereka ingin nama keluarga tetap baik. Nadia terlalu malu jika anaknya lahir tanpa ayah yang sah. Aku tersenyum miris. Jadi sekarang kamu resmi jadi suami adikku? Belum. Tapi sedang dalam proses. Nadia juga masih sering menangis. Dia merasa bersalah padamu. Apa kalian pikir penyesalan kalian bisa membuatku kembali? Aku menatapnya tajam. Aku sudah selesai, Randy. Aku tidak akan datang ke pernikahan kalian. Jangan kirim undangan. Aku tidak ingin tahu apapun lagi. Randy menatapku dalam-dalam. Kamu tak ingin melihat anak itu? Dia akan jadi keponakanmu sekaligus anak mantan suamimu. Tidak, jawabku cepat. Aku tidak ingin tahu. Kami berpisah di parkiran tanpa pelukan, tanpa jabat tangan. Hanya sisa kenangan yang tertinggal di antara langkah kaki yang menjauh. Malam itu aku pulang ke kontrakan dan menulis surat untuk diriku sendiri. Alia, kamu telah melewati badai. Kamu bukan korban. Kamu adalah penyintas. Hari ini kamu menyaksikan pria yang dulu kau cintai kini menjadi suami adikmu. Tapi kamu tidak runtuh. Kamu berdiri. Dan itu artinya kamu menang. 2 minggu kemudian, aku mendapat pesan dari sahabat lamaku, Lestari. Alia, kamu masih tinggal di kota? Aku buka butik kecil di pinggiran. Kamu mau mampir? Aku butuh partner untuk bantu desain dan kelola. Tawaran itu bagai udara segar di tengah kebekuan hidupku. Aku langsung menyanggupi dan mulai membantu Lestari. Dari situ, aku pelan-pelan bangkit. Aku belajar memotong kain, mendesain baju, dan bertemu banyak klien. Hari-hariku kembali terisi. Lestari juga sering memberiku kekuatan. Orang-orang jahat akan dapat karmanya, Alia, katanya suatu hari saat kami sedang memotong pola gaun. Tapi kamu jangan nunggu karma mereka. Kamu fokus aja untuk bahagia. Itu balas dendam terbaik. Aku tersenyum. Kata-katanya menenangkan. Di luar sana, mungkin Randy dan Nadia sedang mempersiapkan pernikahan.
Mungkin mereka bahagia, mungkin tidak. Tapi aku tak ingin tahu. Aku sibuk merajut hidupku yang baru. Hidup tanpa luka yang dikubur, tapi luka yang perlahan kusembuhkan dengan waktu. Aku tak akan lagi melihat ke belakang. Karena yang di depan, sudah mulai terlihat lebih cerah. Sudah hampir 2 bulan aku meninggalkan rumah itu. Rumah di mana aku pernah menanamkan cinta dan harapan. Kini, aku telah beranjak jauh. Tidak hanya secara fisik, tapi juga batin. Luka itu memang masih ada, tapi perlahan, aku belajar berjalan bersamanya. Aku tak lagi berharap waktu bisa diputar. Aku hanya ingin melangkah ke depan tanpa beban masa lalu yang terus mencengkeram. Namun rupanya, meski aku telah menjauh, bukan berarti mereka akan berhenti menyentuh hidupku. Suatu sore, aku sedang membantu Lestari membereskan stok kain baru di butik saat telepon dari ibu masuk. Dengan napas panjang, aku akhirnya mengangkatnya. Halo, Bu. Alia, kapan kamu pulang ke rumah? Suara ibu terdengar tajam. Tidak ada basa-basi. Alia sekarang tinggal sendiri, Bu. Rumah yang dulu bukan milikku lagi, jawabku pelan. Jangan keras kepala, Alia. Kamu ini anak sulung. Harusnya kamu bisa bersikap dewasa. Nadia sudah menikah secara agama dengan Randy. Pernikahan resmi menyusul setelah bayinya lahir. Aku diam. Kata-kata itu seperti pecahan kaca yang baru menusuk kembali dadaku. Ibu tidak menelepon untuk menyakitiku, kan? Ibu cuma mau kamu paham. Nadia butuh dukungan. Kalian tetap saudara. Jangan egois. Kamu harus datang saat akad nanti. Minimal tunjukkan kamu ikhlas. Aku terdiam cukup lama. Ada perih yang tak bisa kujelaskan. Ibu tahu, aku yang dikhianati, kan? Alia, kamu juga harus mengerti. Kamu 5 tahun menikah tanpa anak. Randy itu pria. Dia butuh keturunan. Kamu pikir dia harus menunggu selamanya? Kata-kata ibu menamparku lebih keras dari kenyataan perselingkuhan itu sendiri. Seolah semua luka ini adalah salahku. Seolah karena aku tak bisa memberi cucu, maka pantas ditinggalkan dan dikhianati. Maaf, Bu. Tapi aku tidak bisa datang. Dan mulai sekarang, tolong jangan hubungi aku lagi hanya untuk menyuruhku mengikhlaskan hal yang bahkan tidak bisa kalian bela secara akal sehat. Klik. Aku memutuskan sambungan. Nafasku sesak. Tapi aku tidak menyesal. Sudah cukup lama aku menahan semuanya. Sudah cukup aku diam saat mereka membenarkan pengkhianatan hanya karena hasilnya berupa seorang bayi. Lestari menghampiriku, melihat wajahku yang memucat. Orang tua? Tanyanya. Aku mengangguk. Mereka pikir semua ini salahku, karena aku tidak bisa hamil. Lestari menghela napas panjang. Ia merangkul pundakku. Sayang sekali, kadang keluarga bisa jadi orang pertama yang menusuk kita. Tapi itu bukan alasan kamu berhenti bahagia. Beberapa minggu berlalu. Hari pernikahan Nadia dan Randy datang. Aku tahu dari media sosial saudara. Foto-foto Nadia yang mengenakan gaun putih dengan perut buncit. Wajahnya bahagia, Randy berdiri di sampingnya, memegang tangan seolah penuh cinta. Aku hanya menatap sebentar, lalu menutup layar ponselku. Anehnya, aku tak lagi menangis. Aku sudah melewati malam-malam tergelapku. Kini yang tersisa hanya kepingan rasa sakit yang tidak lagi mengoyak, hanya menoreh. Aku tetap bekerja bersama Lestari. Bahkan, butik kami mulai ramai pelanggan. Kami sempat mendapat pesanan seragam dari komunitas sosial ibu-ibu kampus. Itu pencapaian besar. Hari-hari terasa lebih hidup. Apalagi sejak aku bertemu Bayu, pelanggan tetap kami yang juga seorang desainer interior. Ia ramah, sopan, dan selalu memberikan pujian hangat untuk hasil kerja kami. Kamu punya tangan yang lembut, Alia, katanya suatu hari. Setiap jahitanmu seperti punya nyawa. Aku hanya tertawa kecil. Baru kali ini ada yang memuji jahitanku seperti itu. Kamu punya energi hangat, Alia. Tapi dari sorot matamu, aku tahu kamu pernah melalui luka yang besar. Aku sempat terdiam saat ia mengatakan itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa terganggu. Justru sebaliknya, aku merasa nyaman. Bayu tidak mengorek, tidak bertanya. Ia hanya hadir. Kami mulai sering bertukar cerita.
Sesekali makan siang bareng di warung pinggir jalan. Hubungan kami masih sangat awal, tapi entah kenapa, aku merasa hatiku mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu sore, aku menerima kunjungan tak terduga. Ibu datang ke butikku. Aku sedang merapikan kebaya pelanggan, saat suara yang sudah sangat kukenal itu terdengar dari pintu. Aku menoleh. Seketika tanganku dingin. Ibu berdiri di sana, mengenakan kerudung coklat tua, wajahnya tegas seperti biasa. Ibu, silakan duduk, kataku canggung. Ibu duduk, matanya menatap tajam ke arahku. Alia, kamu sudah puas hidup seperti ini? Sendiri? Menjahit baju orang? Aku menelan ludah. Ini hidup yang aku pilih, Bu. Aku tenang. Tenang? Kamu pikir jadi wanita tanpa suami, tanpa anak, dan jauh dari keluarga itu tenang? Aku tersenyum tipis. Tenang bukan berarti sempurna. Tapi setidaknya, aku tidak hidup dalam kebohongan. Ibu terdiam sejenak. Lalu, seperti menahan amarah, ia mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini undangan syukuran 7 bulan kandungan Nadia. Kamu harus datang. Kamu tetap kakaknya. Aku menatap amplop itu seperti benda asing. Jari-jariku enggan menyentuhnya. Maaf, Bu. Aku tidak bisa hadir. Tidak akan pernah bisa. Ibu berdiri. Wajahnya kecewa, tapi aku tak goyah. Suatu hari kamu akan menyesal, Alia. Aku tersenyum dengan air mata yang mengambang. Yang aku sesali hanya satu, mempercayai orang-orang yang seharusnya jadi tempatku pulang. Ibu pergi tanpa pamit. Aku hanya berdiri mematung di tengah butik. Lestari menatapku dari jauh, lalu memelukku diam-diam. Malam itu, aku menulis kembali dalam buku harianku. Tak apa jika keluarga tak memahami. Tak apa jika orang-orang mencaci karena aku memilih pergi. Yang penting aku tetap bisa berdiri, tanpa harus mengorbankan harga diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa seperti korban. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit, meski dari reruntuhan cinta dan pengkhianatan terkejam yang pernah kurasakan. Malam mulai turun ketika aku pulang dari butik bersama Lestari. Di sepanjang perjalanan, pikiranku melayang pada kunjungan ibu siang tadi. Betapa mudahnya mereka menyuruhku, mengikhlaskan, dan memaafkan, seolah semua ini bukan pengkhianatan yang menusuk paling dalam. Seolah aku hanya harus menepuk-nepuk dadaku dan berkata, "Sudahlah, yang penting bahagia." Padahal, apa mereka tahu rasanya tidur sendirian di kamar kontrakan, setelah bertahun-tahun terbiasa ditemani orang yang kau kira akan menua bersamamu? Apa mereka tahu betapa remuknya hati saat adik kandung sendiri, yang dulu kau peluk saat ia ketakutan, kini justru merebut tempatmu tanpa sedikit pun rasa bersalah? Namun malam ini, rasa sedih itu berubah menjadi tekad. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah masa laluku. Bukan untuk kembali, tidak, aku tidak sebodoh itu. Tapi aku butuh menutup semuanya dengan kepala tegak. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan lagi Alia yang hanya bisa diam dan menangis. Aku ingin pamit secara utuh. Bukan dengan surat, tapi dengan mata yang tak lagi sembab dan hati yang telah mengeras oleh pengalaman. Pagi itu, aku mengenakan blus sederhana dan celana bahan berwarna krem. Wajahku kupulas ringan. Aku ingin terlihat baik. Aku ingin mereka tahu, aku tak hancur seperti yang mereka kira. Rumah itu masih sama. Cat temboknya masih abu-abu muda. Pot bunga yang dulu aku rawat kini sudah layu. Nadia berdiri di depan pintu, mungkin melihatku dari jendela. Perutnya membuncit besar. Ia tampak kaget. "Alia," bisiknya. Aku mengangguk. "Boleh kita bicara sebentar?" Ia melirik ke dalam, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk, Kat." Aku melangkah masuk. Aroma rumah itu masih sama. Tapi ada sesuatu yang hilang. Mungkin itu ketulusan. Mungkin itu kepercayaan. Randy sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Ia berdiri begitu melihatku. "Kamu datang?" "Aku cuma ingin menyelesaikan semuanya. Setelah ini, aku harap tak ada lagi urusan di antara kita." Kami duduk. Nadia memegangi perutnya sambil menunduk. Randy menatapku, mungkin dengan rasa bersalah.
Tapi aku sudah tak ingin membaca ekspresi mereka. Aku hanya ingin berbicara. Aku tidak datang untuk membuka luka lama, kataku. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku telah memaafkan. Tapi bukan untuk kembali menjalin hubungan. Aku memaafkan karena aku tak mau hidup dalam kebencian. Nadia meneteskan air mata. Aku tahu aku salah, Kak. Tapi aku juga merasa hidupku tak seperti yang aku bayangkan. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Ia menunduk. Randy berubah. Dia jarang pulang cepat. Kami sering bertengkar. Aku lelah. Randy tampak gelisah. Nadia, tolong jangan mulai di depan Alia. Aku mengangkat tangan. Biarkan dia bicara. Aku ingin tahu. Nadia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku pikir, setelah menikah dengannya, semuanya akan indah. Tapi ternyata, aku hanya dapat sisa hatinya. Kak, dia tidak pernah benar-benar mencintai aku seperti dia mencintaimu. Dad, aku ingin tertawa. Tapi aku tahan. Bukankah itu yang dulu pernah aku rasakan juga? Dicintai separuh hati? Aku tidak bahagia, Kak. Bahkan sekarang, saat aku hamil anaknya, aku justru merasa kosong. Lanjut Nadia dengan suara serak. Randy bangkit dari duduknya. Aku kerja siang malam buat anakmu. Tapi kamu malah bilang kosong? Kamu pikir aku senang jalani hidup seperti ini? Aku menyaksikan pertengkaran itu dalam diam. Aneh sekali, dulu aku yang menjadi wanita yang disalahkan karena tidak bisa memberi anak. Kini, adikku yang sedang mengandung justru merasa lebih tersiksa. Karma tak pernah salah alamat. Aku berdiri perlahan. Terima kasih atas kejujurannya. Tapi mulai hari ini, hidup kalian bukan urusanku lagi. Aku sudah melepaskan. Dan aku tak akan pernah kembali ke halaman yang sudah kubakar. Sebelum pergi, aku menatap Randy untuk terakhir kalinya. Semoga anak itu tidak tumbuh besar melihat ibunya menangis setiap malam karena rasa bersalah, dan ayahnya yang sibuk mencari pelarian baru. Lalu aku melangkah keluar. Meninggalkan dua orang yang kini saling menyalahkan di balik kebahagiaan semu yang dulu mereka rampas dariku. Hari demi hari berlalu, dan aku merasa beban di punggungku perlahan lepas. Aku kembali fokus di butik bersama Lestari. Bahkan aku dan Bayu mulai lebih dekat. Ia sesekali mengajakku ke pameran seni, atau sekadar duduk di kafe sambil bertukar pikiran soal bisnis kreatif. Bayu tak pernah bertanya soal masa laluku. Tapi ia selalu hadir saat aku terlihat lelah. Aku tidak peduli siapa yang pernah menyakitimu, katanya suatu malam. Yang aku tahu, kamu punya masa depan yang terlalu indah untuk dikotori oleh bayang-bayang itu. Aku tersenyum. Kata-katanya menenangkan. Suatu hari, Lestari menghampiriku dengan wajah cerah. Alia, kita dapat undangan ikut Fashion Expo di Bandung bulan depan. Aku daftarkan nama kamu sebagai salah satu desainer utama. Aku kaget. Serius? Iya. Bayu bantu daftarin portofolio kamu ke panitia, ternyata langsung diterima. Aku menatap Bayu yang hanya tersenyum dari balik layar laptop. Dunia yang dulu runtuh kini mulai tumbuh kembali. Dan aku tahu, semua ini terjadi karena aku memilih pergi. Karena aku berani melepaskan. Kadang, cinta tak perlu dipertahankan jika isinya hanya luka. Kadang, lebih baik melangkah sendiri daripada terus-menerus berdiri di tengah badai yang sama. Suatu malam, saat aku menyusun pola gaun untuk expo nanti, aku menulis satu kalimat di buku harianku. Aku tidak kalah. Aku memilih pergi, agar aku bisa menemukan diriku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan tenang. Tanpa mimpi buruk. Tanpa tangis. Hanya kedamaian yang datang karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Aku tidak pernah menyangka, keputusan untuk pergi dari kehidupan yang dulu justru membuka pintu-pintu rezeki yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Sejak aku mulai fokus membangun butik bersama Lestari, hidupku seperti menemukan arah baru. Bayu juga selalu mendukung setiap langkahku, dengan tenang, tanpa tekanan, dan selalu hadir di saat aku butuh. Minggu itu adalah minggu penting. Pameran fashion di Bandung hanya tinggal 5 hari lagi. Koleksi-koleksiku telah selesai, tinggal tahap pengepakan dan pemotretan untuk katalog. Para model sudah dipilih.
Bayu bahkan menyumbangkan ruang galeri miliknya untuk lokasi pemotretan profesional. Alia, ini hasil sementara fotonya, kata Bayu sambil menunjukkan kamera DSLR-nya. Aku tertegun melihat hasilnya. Gaun rancanganku yang awalnya hanya sekadar pengalihan luka, kini tampak begitu anggun di layar kamera. Pola yang kutuangkan dari air mata dan luka batin justru menjadi karya penuh makna. Terima kasih, Bayu, ucapku pelan. Kalau bukan karena kamu dan Lestari, mungkin aku sudah menyerah. Bayu hanya tersenyum. Kalau kamu bisa berdiri lagi setelah dihancurkan begitu, itu bukan karena aku. Itu karena kamu luar biasa kuat, Alia. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Aku merasa benar-benar dihargai sebagai manusia, bukan sekadar istri, bukan sekadar kakak, tapi aku, Alia, yang punya mimpi dan pantas bahagia. Hari pameran pun tiba. Aku berdiri di belakang panggung kecil tempat peragaan busana akan berlangsung. Hatiku berdebar, tapi bukan karena gugup, melainkan karena tak percaya bahwa aku akhirnya sampai di titik ini. Lestari menepuk bahuku. Ini saatnya kamu tunjukkan bahwa kamu bukan wanita yang pantas dikasihani, tapi wanita yang pantas dikagumi. Aku tersenyum dan menarik napas panjang. Begitu peragaan dimulai, ruangan yang awalnya sunyi berubah menjadi lautan tepuk tangan. Koleksiku, yang terinspirasi dari luka dan kebangkitan, mendapat sambutan luar biasa. Banyak pengunjung bertanya tentang desain, bahkan beberapa pemilik butik ternama meminta kartu nama. Di antara keramaian itu, aku mendapati wajah yang tak pernah kusangka akan kulihat hari itu. Nadia. Ia berdiri di belakang, dengan wajah kusut dan tubuh yang tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Ia menggendong bayi itu, anak Randy. Matanya bertemu denganku. Awalnya aku ingin berpaling, tapi aku tahan. Aku memilih menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Dia menunduk, seolah malu. Setelah acara selesai, Nadia menghampiriku. Kak, suaranya parau. Bolehkah aku bicara sebentar? Aku mengangguk dan mengajaknya duduk di sudut ruangan yang lebih sepi. Nadia langsung meneteskan air mata. Aku salah, Kak. Aku pikir aku bisa menggantikan posisi kakak dalam hidup Randy. Tapi ternyata, sejak awal aku hanya jadi pelarian. Randy, dia selingkuh lagi. Dan kali ini, dia benar-benar meninggalkan aku. Aku menghela napas. Sakit yang dulu sempat kurasakan, kini berdiri di hadapanku dalam wujud nyata. Adikku yang dulu merebut suamiku, kini merasakan luka yang sama. Aku nggak datang buat minta dikasihani, lanjut Nadia cepat. Aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu, aku nggak pantas minta itu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku menatap wajahnya yang tampak jauh lebih dewasa. Matanya lelah. Bayi di pelukannya mulai menangis pelan. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, Nadia, ucapku jujur. Tapi bukan karena kamu layak dimaafkan. Tapi karena aku ingin melanjutkan hidupku tanpa beban. Ia terisak. Kamu jauh lebih kuat dari aku, Kak. Aku tahu sekarang. Ia berdiri. Terima kasih sudah mau dengar. Aku nggak akan ganggu lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu menang. Bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu tetap memilih jadi manusia. Ia pun pergi, meninggalkan aroma masa lalu yang tak lagi menyesakkan. 1 minggu setelah pameran, aku menerima undangan wawancara dari salah satu majalah fashion ternama. Mereka tertarik dengan kisah perjuanganku dan desainku yang dianggap berbicara dari luka menjadi cahaya. Bayu mendampingi saat aku menjalani sesi wawancara. Di salah satu pertanyaan, jurnalis itu bertanya, "Apa momen paling sulit dalam hidup Anda?" Aku menjawab dengan tenang. Saat aku menyadari bahwa aku tidak lagi dicintai oleh orang yang seharusnya melindungiku. Tapi dari situ aku belajar bahwa hidup tak akan berhenti hanya karena satu orang meninggalkanmu. Justru di sanalah kau mulai bertumbuh. Wawancara itu viral di media sosial. Banyak perempuan yang mengirim pesan ke email butikku mengatakan bahwa kisahku memberi mereka harapan. Beberapa bahkan ingin menjadi murid di bawah bimbinganku. Aku merasa hidupku akhirnya punya makna. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Randy ditangkap polisi karena kasus penggelapan dana di kantor barunya.
Ia rupanya telah menggelapkan uang perusahaan tempat ia bekerja demi gaya hidup mewah. Bahkan dari cerita Lestari yang mengenal salah satu petinggi di kantor itu, Randy pernah memakai dana kantor untuk menyuap klien. Semuanya terungkap saat audit tahunan. Aku hanya diam membaca berita itu. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa menang. Hanya lega karena aku sudah keluar dari lingkaran hitam yang hampir menenggelamkanku. Di tengah malam yang tenang, Bayu datang ke butik dengan membawa bunga matahari. "Buat apa ini?" tanyaku sambil tertawa. "Simbol buat kamu." Matahari yang tetap bersinar, bahkan setelah dihujani badai. Aku terdiam. Hati ini, yang selama ini takut membuka diri, tiba-tiba terasa hangat. "Bayu," bisikku. "Apa kamu nggak takut aku akan terluka lagi?" Ia menatapku dalam. "Justru karena kamu pernah terluka, aku ingin jadi orang yang nggak akan membuatmu jatuh lagi. Bukan karena kamu butuh diselamatkan, tapi karena kamu pantas mendapat cinta yang tidak menyakitkan." Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Dan malam itu, aku tahu, aku sudah pulih. Aku telah melewati badai. Aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku, Alia, adalah perempuan yang memilih pergi demi mempertahankan harga dirinya. Dan sekarang, aku berjalan maju, bukan lagi sendiri, tapi dengan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangiku. 2 tahun telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah yang penuh luka dan pengkhianatan itu. Banyak hal telah berubah. Bukan hanya dunia di sekelilingku, tapi yang paling penting, diriku sendiri. Dulu aku adalah Alia yang takut akan penolakan. Yang berpikir bahwa diam adalah bentuk cinta. Tapi sekarang, aku berdiri tegak. Tidak lagi mengalah demi orang-orang yang tak tahu cara menghargai. Setelah keberhasilan pameran pertamaku, butikku semakin dikenal. Aku mulai menerima banyak pesanan, bahkan dari luar kota. Namun ada satu hal yang paling membuatku bangga. Aku memutuskan untuk membuka Rumah Rasa, sebuah tempat pelatihan menjahit dan mendesain khusus untuk para perempuan yang pernah mengalami luka dalam rumah tangga. Aku ingin tempat ini jadi rumah untuk mereka yang pernah ditinggal dan dikhianati, tapi ingin bangkit, ucapku saat meresmikan Rumah Rasa, didampingi Lestari dan Bayu. Di ruangan kecil itu, setiap hari aku bertemu dengan perempuan-perempuan tangguh. Ada ibu muda yang ditinggal suami karena punya anak berkebutuhan khusus, ada perempuan korban KDRT yang berjuang membesarkan 3 anaknya, bahkan ada remaja putri yang dipaksa menikah muda oleh keluarganya. Mereka semua adalah potongan dari luka yang dulu pernah kutanggung sendiri. "Aku ingin jadi sepertimu, Mbak Alia," ujar Rini, salah satu peserta pelatihan. Aku menggenggam tangannya dan menjawab pelan, "Kamu tak perlu jadi seperti aku, Rini. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri." Sementara itu, hidup Randy dan Nadia benar-benar berbeda dari apa yang dulu mereka banggakan. Randy masih menjalani proses hukum dan diberitakan akan menerima hukuman penjara minimal 5 tahun. Nadia, yang kini hidup seorang diri, mengungsi ke kampung halaman bersama anaknya. Suatu hari, aku menerima surat dari Nadia. "Kak, aku tahu mungkin kakak tidak ingin membaca surat ini, tapi aku tetap menulis karena aku harus minta maaf untuk kesekian kalinya. Hidup tidak pernah mudah setelah semuanya terbongkar. Tapi aku tahu ini semua balasan atas kejahatan yang aku lakukan sendiri. Anak ini tumbuh tanpa ayah, dan aku mencoba jadi ibu yang baik, meski aku sendiri masih belajar jadi manusia. Kak, terima kasih karena dulu kakak tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu, aku masih percaya bahwa dunia ini masih punya cahaya, lewat orang seperti kakak. Doakan aku, Kak." Aku tak membalas surat itu. Tapi aku mendoakannya dalam hati. Tidak ada rasa dendam. Yang tertinggal kini hanyalah simpati yang netral, tanpa amarah, tanpa rindu. Suatu pagi, aku dan Bayu duduk di teras Rumah Rasa, memandang matahari yang baru saja naik. Bayu kini menjadi bagian penting dari kehidupanku. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah terburu-buru. Ia hanya selalu hadir, tenang, konsisten, dan tulus. "Alia," katanya pelan, "sudah lama aku ingin bicara ini." Aku menoleh padanya. "Aku tahu kamu pernah disakiti. Dan aku tahu kamu butuh waktu lama untuk menyembuhkan diri. Tapi sekarang, aku ingin bertanya,
Bolehkah aku jadi bagian dari perjalananmu ke depan? Bukan sebagai pelipur lara, tapi sebagai orang yang mencintaimu dengan cara yang tak pernah menyakitimu. Aku terdiam. Dulu, aku takut untuk membuka hati. Aku pikir, cinta hanya akan membawa luka. Tapi hari-hari bersamanya telah membuktikan bahwa tidak semua cinta menyakitkan. Ada cinta yang hadir untuk merawat, bukan merusak. Aku tidak tahu apakah aku sudah sepenuhnya sembuh, ucapku jujur. Tak apa, katanya cepat. Aku tak butuh kamu sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Aku tersenyum, lalu menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, ya, aku siap melangkah lagi. Bersama kamu. Ia menggenggam tanganku erat. Hari itu, aku tahu bahwa masa lalu telah kututup dengan damai. Dan masa depan, untuk pertama kalinya, tak lagi membuatku takut. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial sebagai Perempuan Inspiratif Nasional karena kontribusiku terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Aku berdiri di podium besar, dengan mikrofon di hadapan ratusan orang, dan menyampaikan pidato yang keluar langsung dari hati. Aku pernah menjadi perempuan yang tidak dianggap, yang suaranya tak didengar, dan air matanya dicibir. Tapi aku belajar bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Justru luka adalah awal untuk membentuk kekuatan. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Dan di antara mereka, aku melihat Bayu berdiri, matanya berkaca-kaca. Lestari pun ikut menangis sambil mengacungkan jempolnya ke arahku. Aku menang hari itu. Tapi bukan kemenangan untuk pamer. Ini kemenangan atas diriku sendiri. Kini, kehidupanku tenang. Aku tinggal di rumah kecil dekat sawah, penuh dengan udara segar dan suara burung. Butikku berjalan stabil, rumah rasa semakin berkembang, dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, benar-benar merasa damai. Setiap sore aku dan Bayu menyiram bunga di halaman. Kadang kami berbincang ringan, kadang hanya duduk berdampingan dalam diam yang menenangkan. Tidak ada drama. Tidak ada pertengkaran yang menguras jiwa. Hanya kedamaian. Dan pada ulang tahunku yang ke-34, Bayu melamarku secara sederhana di bawah pohon besar tempat kami biasa duduk. Aku tidak janji akan membuat hidupmu sempurna, Alia. Tapi aku janji akan selalu memilihmu. Setiap hari, di segala musim. Aku mengangguk, air mataku jatuh tanpa suara. Dan aku pun akan memilihmu, Bayu. Bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena bersamamu, aku merasa lengkap. Aku berdiri di depan cermin, memakai kebaya putih sederhana. Bayu membantuku menata kerudung dengan tangan gemetar. Di belakangku, para murid dari rumah rasa ikut membantu. Hari itu bukan hanya pernikahanku, tapi hari kemenangan banyak hati yang pernah terluka. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, ya Allah, karena kau hancurkan duniaku dulu, hingga aku bisa membangun dunia baru yang lebih indah. Dan begitulah akhirnya. Aku bukan lagi Alia yang mengalah karena takut. Aku adalah Alia yang memilih pergi, bukan untuk kalah, tapi untuk menang dengan caraku sendiri.